Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, sehingga kita bisa melaksanakan, mengikuti perkuliahan virtual ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita lakukan dari pagi sampai ketemu pagi lagi, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada pengikutnya, kepada umatnya yang selalu istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bab 7 tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Nah, pada kesempatan ini saya masuk ke bab baru, bab 8 tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia ini berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah ketahanan nasional. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Yang ketiga adalah konsep dan pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Kita coba bahas 3 sub pokok bahasan tersebut. Baik, dari bab 8 ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengemukakan pengertian sejarah serta unsur-unsur ketahanan nasional. Jadi ini adalah tujuan kita, bagaimana setelah mempelajari bab 8 ini saudara mampu mengemukakan pengertian, mengemukakan sejarah, dan mengemukakan unsur-unsur dari ketahanan nasional. Yang kedua, diharapkan saudara mampu memahami konsep dan pendekatan Astragatra. Astra itu 8, Gatra itu unsur. Jadi artinya 8 unsur dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dan yang ketiga adalah saudara mampu menganalisis potensi ancaman bagi ketahanan bangsa. Saudara harus mampu menganalisis potensi apa saja yang menjadi ancaman bagi ketahanan bangsa ini. Baik, ketahanan suatu bangsa. Ketahanan bangsa adalah kemampuan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya. Jadi kalau kita bicara ketahanan, itu bicara kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan menghadapi ancaman. Ketahanan sebuah bangsa sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan. Kenapa kita perlu bicara ketahanan bangsa ini? Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kalau kita tidak punya ketahanan bangsa, ketahanan negara, berarti kelangsungan hidup kita terancam. Ketahanan bangsa akan mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Dan pertahanan atau ketahanan bangsa itu erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Kalau kita sering konflik, sering bertikai, maka berarti ketahanan bangsa ini rapuh. Karena konflik menunjukkan kerapuhan suatu bangsa. Konflik menunjukkan kelemahan suatu bangsa. Maka dari itu konflik adalah salah satu yang menunjukkan, indikator yang menunjukkan lemahnya suatu bangsa. Baik, ketahanan bangsa adalah ketahanan nasional.
yaitu kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Jadi ketahanan bangsa itu adalah juga sama dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi pertama tantangan, yang kedua ancaman, yang ketiga hambatan, dan yang keempat adalah gangguan. Ya. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kenapa kita perlu memperkuat ketahanan bangsa dan ketahanan negara ini? Lagi-lagi adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sendiri, ya, dalam rangka mencapai tujuan nasional. Baik, kita masuk kepada sub pokok bahasan yang pertama. Secara etimologis, ya, etimologis itu secara bahasa, ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan maksudnya di sini adalah tahan terhadap penderitaan, ya, tahan terhadap musibah, tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, serta tidak mudah menyerah, pantang menyerah, gitu ya. Orang yang punya ketahanan itu orang yang tahan, ya, ketika ada penderitaan, ada musibah datang kepadanya. Orang yang punya ketahanan itu dia akan kuat untuk menghadapi musibah-musibah yang datang kepadanya. Termasuk tidak mudah menyerah, ya. Ketika gagal, coba lagi. Ketika dapat musibah, hadapi lagi, begitu ya. Dia optimis bahwa masa depan itu akan diraihnya, cita-cita itu akan diraihnya, ya. Sehingga selalu optimis, tidak mudah menyerah. Bayangkan kalau orang tidak tahan, ada musibah dikit ngeluh, ada musibah dikit mau bunuh diri, begitu kan. Itu contoh bagaimana tidak punya ketahanan diri, ya. Ketahanan diri ini nanti secara akumulatif akan menjadi ketahanan bangsa dan negara. Ketahanan adalah mampu, tahan, dan kuat, ya, menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman guna menjamin kelangsungan hidup. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketahanan ini adalah kemampuan, ketahanan, kekuatan di dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Bukan lari dari tantangan dan bukan lari dari ancaman, ya, tetapi dihadapinya dengan kekuatan yang ada dan dia optimis bahwa dia mampu untuk menghadapi itu semua. Nah, ini ketahanan, ya. Tidak mudah ini memang, karena ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah tantangan, kadang ada yang langsung menyerah, ya. Langsung angkat tangan, begitu ya. Padahal tantangan itu di samping memang harus dihadapi, tantangan ini juga memberikan kita kedewasaan, ya, memberikan kita motivasi, ya. Karena dengan tantangan yang seperti datang kepada kita, itu berarti kita harus berani menghadapinya, sekaligus juga harus termotivasi di dalam menghadapinya. Baik, kita masuk ke dalam sejarah, ya, sejarah ketahanan nasional. Nah, kalau kita bicara sejarah, ini sebenarnya ketahanan nasional ini muncul pada tahun 1960-an, tahun 60-an, ya, tepatnya tahun 69. Ya, ketika adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, waktu itu ancamannya adalah paham komunis, ya, atau pengaruh komunis yang datang dari Cina dan Uni Soviet waktu itu. Bagaimana paham ini sangat cepat, ya, masuk ke negara-negara yang ada di Eropa maupun yang berada di Asia, yaitu di Laos, Vietnam, Kamboja, yang kemudian negara-negara ini masuk paham komunis, kemudian masuk lagi ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan pada akhirnya juga masuk ke Indonesia, ya. Dan puncaknya
Itu adalah peristiwa yang terjadi di tahun 65. Ya, puncaknya di tahun 65 itu yaitu pemberontakan, ya. Pemberontakan G30 September, ya. G30 SPKI itu. Nah, ini salah satu contoh kasus, ya, yang mana ketahanan kita sedang diuji waktu itu. Ketahanan bangsa kita, ketahanan negara kita diuji dengan paham-paham komunis waktu itu. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada negara ini, kepada bangsa ini, sehingga peristiwa G30 SPKI itu ini bisa dihadapi oleh bangsa ini, ya. Nah, bisa dihadapi oleh bangsa ini dengan sukses, ya, sehingga sampai hari ini bangsa ini masih tetap eksis, ya. Nah, maka dengan peristiwa yang besar ini, ya, yang ini ada sebuah ancaman, ya, sekaligus tantangan bagi bangsa ini, maka ada kesadaran, ya, dari TNI waktu itu bagaimana supaya bangsa ini semakin diperkuat, semakin diperbesar, ya, ketahanan nasionalnya dengan cara memberikan tameng atau perisai kepada unsur-unsur strategis. Unsur-unsur strategis ini yang saya maksud adalah unsur ideologi, unsur ekonomi, ya, unsur sosial budaya, dan unsur militer. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur strategis yang dari tahun 68 itu dibentuk lembaga ketahanan nasional. Untuk apa? Untuk memperkuat, memberikan perisai atau tameng kepada unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer, ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang sangat menentukan ketahanan suatu bangsa. Baik, saya masuk kepada subpokok bahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional. Nah, unsur-unsur ketahanan nasional itu ada 8 unsur, atau dikenal dengan Astagatra, ya. Nah, 3 unsur adalah unsur alami, ya, disebut Trigatra, dan 5 unsur lainnya adalah unsur sosial atau disebut dengan Panca, yang dikenal dengan Pancagatra. Ada 5 unsur. Kita bahas satu-satu. Unsur yang pertama atau unsur alami yang dikenal dengan Trigatra. Trigatra ini sama, tri itu 3, gatra itu unsur. Jadi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur letak dan kedudukan geografi, ya. Letak dan kedudukan geografi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negara Indonesia ini letak dan kedudukan geografinya sangat strategis. Kita berada di antara 2 benua, ya, dan dikelilingi oleh bangsa-bangsa besar Asia maupun Eropa. Maka negara Indonesia secara letak dan kedudukan geografi itu diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini adalah sebuah kekuatan, sebuah unsur kekuatan yang bisa memperkuat ketahanan nasional negara kita, ya. Kemudian yang kedua adalah unsur keadaan dan kekayaan alam. Nah, lagi-lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena negara kita memiliki keadaan dan kekayaan alam yang melimpah. Ya, negara kita memiliki kekayaan dan keadaan alam yang sangat luar biasa, dan barangkali satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa itu adalah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah unsur keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan dan kemampuan penduduk. Alhamdulillah kita lagi-lagi bersyukur bahwa kemampuan penduduk Indonesia, ketahanan bangsa, ketahanan negara ini sangat didukung oleh kemampuan penduduk kita.
penduduk negara kita termasuk penduduk yang tabah, ya, yang tahan terhadap penderitaan. Mereka mau melawan penjajah itu, mereka mau mengusir penjajah itu, walaupun dengan tetesan darah, bahkan nyawa pun bisa dipertaruhkan oleh penduduk negara kita dalam rangka mempertahankan negara ini. Nah, ini sebuah kekuatan yang menjadi ketahanan nasional bangsa kita, yaitu unsur keadaan dan kemampuan penduduk, ya. Baik, saya masuk ke 5 unsur yang lain atau pancagatra, dikenal dengan kehidupan sosial atau unsur sosial, yaitu berkaitan dengan yang pertama ideologi. Unsur ideologi. Ide artinya gagasan, pandangan, paham, ya, logos, ilmu atau paham tentang suatu gagasan, ya. Nah, jadi ideologi kita ini adalah ideologi Pancasila. Maka ketika ada paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, maka secara otomatis kita mampu memfilternya, ya. Dan di samping juga Pancasila, kita juga memiliki negara kita adalah negara yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, sehingga ketika ada paham-paham yang bertentangan dengan nilai ketuhanan itu, secara otomatis kita bisa memfilter, ya, paham-paham itu. Seperti paham komunis, ya, paham ateis, itu kan sangat sangat mengancam, ya, mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu ideologi ini penting, ya, menjadi unsur yang utama dalam unsur sosial, karena ideologi ini adalah bagian dari ketahanan. Ideologi kuat, maka ketahanan nasional juga akan kuat. Yang kedua adalah politik, ya, unsur politik. Politik ini artinya kekuasaan. Kalau kekuasaan di negara ini, ya, kuat, ya, maka ketahanan nasional juga akan kuat, ya. Politik. Nah, politik tidak tidak kacau, ya. Politiknya normal, bagus, baik, maka secara ketahanan nasional juga akan baik. Nah, ini bisa kita lihat, ya, bagaimana kalau secara politik kita gonjang-ganjing, ya, maka ketahanan nasional itu menjadi rapuh. Ya, contoh misalnya pada tahun 98 itu kan terjadi krisis moneter, ya. Transisi, ya, kepemimpinan, ya, waktu itu dari era Orde Lama menjadi Orde Baru. Ini adalah tergambar di sana bagaimana secara politik Indonesia pada waktu itu sangat lemah, sehingga banyak pemberontakan di mana-mana, dan pada akhirnya Timur itu lepas, ya. Ini gambaran bagaimana kalau secara politik kita lemah, maka ancaman, ya, bagi negara ini juga sangat serius. Kemudian unsur ekonomi. Unsur ekonomi ini bagian dari akibat, ya, akibat dari politik. Kalau secara politik kita lemah, maka ekonomi biasanya akan ikut lemah. Nah, ini juga terjadi tahun 98, bagaimana krisis moneter menimpa bangsa ini, negara ini, ya. Nah, tergambar bagaimana kalau secara ekonomi kita kuat, kita lemah, ya, maka secara ketahanan bangsa juga akan lemah, ya. Yang keempat, unsur sosial budaya. Ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita bayangkan, saudara, ya, bayangkan tahun 98 atau 90-an itu pendidikan kita ini sangat lemah, ya. Bagaimana pendidikan itu masyarakat kita hanya mampu menjangkau mungkin SD. Orang tua kita, nenek kita mungkin sampai SMP saja, begitu, ya. Ini menunjukkan bahwa secara sosial budaya kita lemah. Nah, alhamdulillah setelah tahun 2000 ke atas ini, pendidikan sudah mulai diperhatikan, ya, pendidikan sudah mulai diwajibkan, sehingga tidak ada lagi warga negara ini yang buta huruf, ya, yang tidak bisa mengenyam pendidikan, karena sudah diwajibkan dan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah unsur pertahanan dan keamanan. Nah, unsur pertahanan keamanan ini ada di TNI, ya. Nah, maka TNI ini menjadi ujung tombak dari pertahanan bangsa kita.
TNI kuat, negara ini akan kuat. Ya, TNI kuat, pertahanan akan kuat. Ada kata-kata TNI kuat, bersama rakyat TNI kuat, gitu ya. Bersama rakyat TNI kuat. Ini menunjukkan bahwa TNI juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi dari rakyat Indonesia. Ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami bagaimana sebuah ketahanan nasional itu di negara kita bisa digambarkan, bisa kita jelaskan, kita pahami tentang unsur-unsurnya, tentang pengertiannya, bahkan tentang sejarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Saya ucapkan selamat menempuh tahun baru ya. Mudah-mudahan tahun depan kita semua semakin bagus, semakin baik, semakin disiplin, semakin taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi